Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani. 94,5 True FM memainkan hits terbaik Dani Chandra Kudus Andriano di Cerita Pagi hari ini. Oke. Gimana Kudus? Sehat Kudus? Ya, Alhamdulillah Dani. Ya, seperti yang kita janjikan, bahwa kita akan bahas tamu penting kita untuk hari ini menjadi narasumber di Cerita Pagi. Dan kita cerita masih dengan isu sentral kita menyangkut masalah virus corona. Ya, dan kita tahu juga Dani, beberapa waktu yang lalu pemerintah secara umum ya sudah mengambil kebijakan untuk mengevakuasi semua warga Indonesia yang ada di Wuhan. Betul. Nah, salah satu artinya dari sekian banyak ini ada juga warga Aceh yang saat ini sudah tiba di Indonesia, yang kita dapat informasinya begitu, dan sedang berada proses, di Natuna. Ya, di Natuna untuk di karantina. Karantina selama 14 hari. Oke. Iya. Di ujung telepon kita sudah ada Bang SAG. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga Dr. Samfrijal, ahli ortopedi ya Bang ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagai ID wilayah Aceh ya Bang? Ya, Ketua. Iya. Baik, kita akan tanyakan dulu dengan Bang SAG Bang. Abang sekarang di posisi apa Bang di pemerintah Aceh? Saya sebagai juru bicara pemerintah Aceh. Juru bicara pemerintah. Saifullah Abdul Ghani. Nah, biar kenal Bang. Oke. Iya. Jadi supaya lebih gampang kita panggil Bang Esagi aja lah ya, boleh ya Bang? Iya, siap. Oke, sip. Oke, kita langsung aja. Saya ingin ke Bang Esagi dulu nih. Ya, seperti yang kita tahu sekarang ini dunia kan heboh sekali dengan coronavirus ini. Nah, kita bicara pada skop Aceh aja dulu, Bang Saifullah ya. Artinya dalam hal ini kan semua negara sudah melakukan tindakan-tindakan preventif dan sebagainya. Nah, kita tahu sekarang Aceh kita ingin tahu juga kesiapan. Artinya dari sisi kebijakan gubernur untuk mengantisipasi ini apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh secara keseluruhan. Baik. Jadi pemerintah Aceh begitu mendapat kabar bahwa coronavirus mulai mewabah, menularnya melebar di China, Bapak PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah langsung meminta untuk kita dalami informasinya secara akurat dan benar bahwa mahasiswa kita di sana awalnya kita dapat laporan yang berada di kota Wuhan itu hanya sekitar 12 orang. Oke. Sedangkan di luar kota Wuhan itu ada sekitar 11 orang waktu itu. Dan supaya tidak ada informasi yang simpang siur yang diterima masyarakat, Pak Gubernur perintahkan untuk membuka posko. Itu yang pertama. Membuka posko informasi di dinas sosial sehingga masyarakat dari dalam dan luar negeri bisa memverifikasi informasi yang beredar masif di media sosial. Kemudian karena keterbatasan wewenang kita sebagai pemerintah daerah, semuanya kan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Tetapi sebelum itu yang perlu kita lakukan pada saat krisis adalah memastikan bahwa adik-adik mahasiswa kita yang ada di China dalam kondisi yang tidak tertekan. Yang diperintahkan Pak Gubernur waktu itu adalah memberikan dia kenyamanan dengan mensupport bantuan untuk persediaan makanan. Nah, karena waktu itu kota Wuhan itu sudah di lockdown, tidak boleh ada lagi yang masuk, tidak boleh ada lagi yang keluar, sementara persediaan makanan di pasar juga semakin menipis dengan harga yang terus melambung. Nah, karena itu pemerintah Aceh mengirim bantuan awal 50 juta, bukan jumlahnya tetapi kepedulian. Sehingga mereka dan pemerintah Aceh satu-satunya yang melakukan itu, sehingga Bapak Presiden juga meminta daerah lain untuk meniru Aceh. Luar biasa ya PLT kita. Ya, itu saya rasa memang sudah tanggung jawab pimpinan daerah dan kita semua terhadap saudara kita yang sedang menghadapi musibah, baik di dalam dan di luar negeri. Baik, Bang Esagi, antisipasi Aceh secara umum untuk penanganan ini, penyebaran coronavirus ini, seperti apa Bang? Yang pertama kita harus pastikan kepada masyarakat agar tidak resah bahwa tidak ada satupun anak-anak Aceh yang pulang dari China
terindikasi dia sebagai suspek atau diduga terinfeksi. Karena itu mereka tidak dikarantina. Itu perlu saya sampaikan. Begitu dia masuk ke Indonesia dari luar negeri, itu sudah ada standar prosedur karantina di setiap bandara. Kalau mereka memang terindikasi atau suspek corona, otomatis mereka dikarantina di bandara, tidak boleh keluar di luar bandara. Nah, karena itu masyarakat tidak perlu resah. Mereka yang pulang ke rumah, masyarakat tidak perlu resah, dan keluarga juga nggak perlu resah. Mereka pulang dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang ini mereka berada di mana, Bang Esagi? Betul di Natuna juga kah, atau ada di mana sekarang? Yang baru dievakuasi oleh pemerintah Indonesia, karena sudah bicara negara antar negara, kan bicara WNI kita ini kan. Warga negara Indonesia yang 245 orang kurang lebih itu sudah dibawa ke salah satu tempat di Natuna. Itu bukan tempat karantina, tetapi tempat observasi. Nah, kalau dalam 14 hari diobservasi mereka tidak naik, suhu tubuhnya tetap normal, mungkin mereka sudah bisa pulang ke rumah masing-masing. Termasuk mahasiswa kita dari Aceh juga di sana, Bang? Iya, termasuk 13 orang yang di kota Wuhan itu juga ikut dalam evakuasi dengan batik air. Iya, Bang Esagi, kita mau bertanya juga ini dengan Dr. Safrizal ya. Iya, dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia ini, apakah memang ada kegiatan khusus atau perilaku khusus pada pasien ini, Bang Safrizal? Baik, terima kasih atas undangan kepada saya. Ikatan Dokter Indonesia sejak merambaknya kasus isu virus corona ini, dan kemudian juga di blow up ada masyarakat Aceh di Wuhan yang kemudian terjebak di dalam lockdownnya kota Wuhan sehingga mereka tidak bisa keluar. Kita coba menelusuri personil dari mereka untuk bisa membuat satu grup. Tujuan Ikatan Dokter Indonesia pada saat itu adalah bagaimana kita memberikan informasi kepada teman-teman, saudara-saudara kita di sana, sehingga mereka tidak terlalu cemas, dan kita juga bisa memantau kesehatan mereka dari jauh, karena kita sadar mereka barangkali mungkin sendiri di negeri orang, sehingga butuh support dari dalam negerinya sendiri. Dan kita bikin grup, akhirnya grup ini berhasil kita buat, dan kita undang pakar kesehatan, kemudian juga para praktisi kesehatan, dan juga beberapa pengambil keputusan untuk dapat bersama-sama berpikir di luar jalur pemerintah. Dan saya sangat apresiasi karena pemerintah daerah Aceh sangat cepat. Saya juga ada melaporkan ke Pak PLT, dan kemudian reaksi ataupun tanggapan dari beliau untuk menangani masyarakat yang di sana cukup baik. Saya pikir itu kita harus apresiasi. Iya, dari bincang-bincang di WhatsApp grup itu, ada indikasi nggak mereka merasa panas atau bagaimana dari cerita dari mereka itu? Untuk status kesehatan, sebenarnya mereka itu berada dalam kondisi yang prima, sehat-sehat saja. Tetapi barangkali mungkin lebih ke psikis, karena mereka kemudian di lockdown, suasana menjadi berbeda, mereka tidak melihat adanya aktivitas publik seperti biasa, transportasi terputus, dan kemudian harga-harga meningkat, sehingga mereka merasa ini tidak ada kepastian awalnya, karena mereka hanya menunggu, tetapi kita juga menganjurkan untuk setiap hari mengkonsumsi vitamin, makan yang bergizi, dan kemudian untuk mengukur suhu badannya. Sehingga dalam pengamatan kita, awalnya ada beberapa yang agak sedikit down, tetapi lama-kelamaan mungkin kita berikan bahwasannya pemerintah Indonesia juga sudah mulai berpikir evakuasi segala macam, sehingga kelihatannya di akhir mereka sudah sangat bersemangat, dan dalam hari ini kita sudah kontak, mereka tidak bisa kontak lagi. Pikiran kita adalah mereka sudah di pesawat dan segala macam gitu. Baik, Kudusan Reno, dan kita break dulu untuk kita lanjutkan lagi pada sesi yang kedua. Kita sudah dapat makna yang awalnya, dan Trifemas bisa juga mendengarkan langsung di 3FM 94,5 dan juga YouTube channel kita di 3FM Aceh. Kita break sejenak. Dengarkan terus Cerita Pagi bersama Kudus dan Dani.